Insya Allah tidak, Bu Dian. Ada apa ya, Bu Dian? Saya mau izin untuk melakukan aktivitas coaching. Oh, aktivitas coaching. Kapan, Bu? Dia untuk melaksanakan kegiatan itu? Minggu depan hari Senin ini. Oh, gitu. Dengan siapa, Bu Dian? Dengan teman saya. Memangnya ada permasalahan apa kok melakukan kegiatan coaching? Enggak, hanya ada permasalahan sedikit dengan siswa itu. Jadi siapa tahu bisa ya mampu menyelesaikan masalah berbagai pengalaman. Ya Bu Rida, semoga nanti apa yang dilakukan kegiatannya oleh Bu Dian, kegiatan ini bisa berjalan lancar. Terima kasih. Sama-sama Bu Dian. Sukses selalu. Amin, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Dian. Sekali. Iya, Bu. Anda tidak apa-apa kah? Tidak apa-apa, Bu. Oh, Ini loh, Bu, saya itu ada masalah. masalah apa? Di sekolah saya itu ada kegagalan pada penerapan P5. Padahal saya jadi koordinator koordinator acara. Loh, kendalanya kira-kira apa? Jadi gini, Bu, tahun ajaran baru itu kita nggak ngerti, tiba-tiba kita dikasih SK. Nah, saat kita dikasih SK itu ternyata saya sudah tiba-tiba menjadi koordinator acara yang membawai beberapa shift dalam acara. Jadi ada si pementasan itu loh, Bu. Jangan pernah berpengalaman nggak di bidang ini? Ya, kebetulan Sebelum-sebelumnya. saya memang bidang musik sama drama penampilan. Tapi ya gitu, Bu, karena saya merasa gagalnya saya tidak bisa mengkoordinasi permasalahan. Ya mungkin karena selain saya ada di bawah, ada bagian atasnya lagi atau Bu, koordinator umum penanggung dan jawabnya lagi. iya, koordinator umum. Jadi agak sulit, Bu. Waktu saya dapat SK itu, saya beserta dengan beberapa koordinator, ada 5 koordinator. Iya. Ada 5 koordinator itu yang membawa tugas masing-masing. Ada yang iklan, ada yang videografis dan sebagainya. Kebetulan saya menjadi koordinator acara. Di bagian ini kita sudah koordinasi apa saja yang harus disiapkan dengan koordinator umum. Setelah itu, setelah mengetahui permasalahan yang tugas kita masing-masing itu saya menemui rekan-rekan yang berada di bawah saya. Jadi penanggung jawab si acara itu mulai dari kostum dan semuanya saya ajak kumpul yang ada namanya DSK itu. Saya kembangkan ide itu. Kalau misalkan di dalam rapat itu ada orang yang merasa tidak berkompeten di bidangnya, bisa mengajukan mana yang menurut jenengan berkompeten. Jadi di dalam rapat saya proses bagja itu saya lakukan sedemikian rupa agar tidak gagal, agar terukur begitu. Berarti jenengan sudah punya alternatif bagaimana cara istilahnya menangani kendala jenengan itu tadi. Iya. Terus hasilnya apakah sudah permasalahan itu muncul ada di hasil rapat kami itu
kebetulan kan waktu rapat di bulan Juli minggu kedua itu kan ternyata koordinator umum yang menjadi pusat pengambilan keputusan itu tidak dapat hadir. Padahal kita sudah nyiapkan undangan, sudah dicet, sudah di undangan cetak juga kita sudah berikan, tapi beliaunya nggak bisa hadir. Berarti karena kitanya berhalangan. sudah 100% ya. Dari kelompok saya sudah 100%. Artinya kami sudah bekerja sesuai sub kami masing-masing, sudah mulai dari persiapan minor ke persiapan mayor kita sudah ada semua. Hasil rapat kerja itu kita sudah ada semuanya. Kemudian ketika hasil rapat tadi yang sudah fix tadi ya Bu ya, sesuai dengan penanggung jawab masing-masing dan orang yang berkompeten dan mampu bertanggung jawab di situ, kita buat proposal sebelum kita ajukan ke kepala sekolah. Itu kan kita ajukan ke koordinator umum dulu. Paling tidak ya prosedur lah, sesuai prosedur kita ajukan ke koordinator umum. Ternyata oleh koordinator umum orang-orang itu tadi ditata ulang Bu. Oh begitu. Iya, disusun ulang sehingga mulai dari jadwal disusun ulang, diubah semuanya. Jadi tampilan juga diubah, acaranya juga diubah-ubah. Jadi kita itu bingung Bu sebagai penanggung jawab dan saya sebagai koordinator acara juga bingung. Saya dengan rekan-rekan sudah mendapat pertanyaan. Dari rekan-rekan itu dapat pertanyaan dan dapat komplain kok seharusnya di bidang tari ditaruh di bidang video drama. Kan nggak Jadi cocok. bertolak belakang Iya, karena memang tidak memiliki kemampuan di bidang itu. Kemudian yang di bidang musik ditaruh di bidang tari. Nah, kemudian punya alternatif lain selain alternatif yang tadi belum ada istilahnya terwujud. Nah, ini permasalahannya Bu, karena ketika ada komplain ini ya Bu ya, dari kepala sekolah itu kan tanya, saya kan dipanggil Bu ya, ini kan latihan sudah 1 minggu, kita mengikuti jadwal yang dibuat oleh koordinator umum. Kan kalau saya melaporkan apa yang dilakukan koordinator umum itu kan kesannya jadi kita menjatuhkan teman, menjatuhkan rekan sejawat. Tetapi saya sendiri dipanggil oleh kepala sekolah untuk menjelaskan kenapa setelah perjalanan latihan 1 bulan dan mendekati hari H belum ada kemajuan signifikan dari anak-anak, belum ada konsep tari seperti apa, konsep musik seperti apa, jadi nggak tahu apa yang akan ditampilkan di acara itu. Karena memang dari pelatih-pelatihnya juga bingung karena dia tidak berpikir sedemikian rupa dalam waktu yang sangat singkat, kan waktunya cuma 1 bulan Bu, dari Juli ke Agustus untuk pesta 17 Agustus. Terus rencananya Budian bagaimana ini? Ini permasalahannya itu akhirnya kepala sekolah itu memanggil koordinator umum. Ikut turun tangan akhirnya ya? Ikut turun tangan. Nah, kepala sekolah memberikan saran agar berjalan sesuai dengan hasil rapat kami. Paling tidak yang tanggung jawab itu sudah pasti, jadwal sudah pasti. Nah, dan sayangnya koordinator umum masih kekeh pada prinsip beliaunya. Jadi menurut beliau orang-orang ini tadi tidak tepat berada di posisi itu, tidak tertantang dan tidak bisa mengembangkan keahlian. Situasi benar sulit ya. Iya Ibu. Akhirnya kepala sekolah karena melihat ini kan sudah tinggal berapa hari Bu untuk bulan Agustus. Sedangkan acara itu kan di akhir bulan Agustus Bu ya, hari Sabtu tanggal 30 Bu. Ya kepala sekolah akhirnya mengambil keputusan untuk membatalkan. Jadi ditutup Bu. Padahal kita sudah latihan, anak-anak itu kasihan. Yang jadi permasalahan itu beratnya adalah di anak-anak Bu. Kalau di awalnya semangat dia, akhirnya down mereka down, jadi tidak percaya diri Bu. Berarti intinya jenengan sekarang saya dikejar anak, dikejar
para PP, para penanggung jawab acara yang sudah nyewa kostum, yang sudah terlanjur nyewa kostum, yang sudah terlanjur iklan, koordinator brosur. Jenengan akhirnya bagaimana untuk menyelesaikan itu? Ini Bu, saya itu kemarin dari rekan-rekan, karena kan kita diminta untuk rapat lagi. Rekan-rekan ingin mengajukan aspirasinya masing-masing. Karena kan itu sudah terlanjur ya Bu ya. Iya. Tapi kalau seandainya kita seperti belum menemukan titik temu sampai hari ini, jadinya kan agak sulit Bu ya. Kalau tidak duduk bersama, kita rembukan, kita selaraskan permasalahan ini, saya pikir ini hanya miskomunikasi gitu loh Bu. Ada informasi yang hilang Tapi harus diluruskan. Betul. Betul sekali. Ini sama teman-teman. Kalau menurut saya secara pribadi, saya mengajukan kepada teman-teman untuk mengadakan rapat. Juga dari bawahan saya, sisi acara itu juga menyayangkan gitu loh Bu, karena anak-anak sudah antusias sekali untuk acara pentas. Betul sekali, kemudian mungkin dengan izin jenengan rapat itu nanti Anda bisa menyampaikan semuanya biar semuanya tahu, dan di situ nanti inti permasalahannya di mana kan tahu semua. Itu kan Iya, makanya itu saya mengambil keputusan akan mengadakan rapat. Kira-kira kemudian rencana rapat ini akan dilakukan kapan? Karena kan acara itu kan hari Sabtu ini ya Bu. Kalau seandainya semua sudah siap, kalau saya mendengar aspirasi teman-teman kan sudah ready semua, hanya tinggal menemukan, mendudukkan bersama koordinator umum, kepala sekolah dengan rekan-rekan. Nah, posisi saya menjadi jembatan baik dari rekan-rekan dengan kepala sekolah dan koordinator umum, agar aspirasi mereka itu tertampung ya. Iya, betul Ibu. Nah, itu karena acaranya hari Sabtu, itu kita udah telat 3 minggu, dan hari Sabtu itu sudah tinggal berapa hari lagi Bu. Jadi sepertinya saya akan mengadakan rapat itu hari Jumat. Iya, Jumat besok ini. Pukul berapa? Mulai pagi? Kita ngambilnya pulang sekolah. Oh, pulang sekolah ya. Biar tidak mengganggu. Betul. Kita nggak mau lagi rasa percayanya anak terhadap sekolah itu Bu. Jadi biar tetap ada kepercayaan kepada kami selaku pihak sekolah. Kira-kira siapa yang nanti mendampingi jenengan dalam pengadaan rapat ini Bu? Soalnya kan tidak mungkin jenengan sendirian kan ya? Iya. Saya didampingi oleh Waka Kesiswaan dengan Waka Kurikulum. Iya, Waka Kesiswaan dan Waka Kurikulum, dan beberapa tim koordinator seperti koordinator iklan, koordinator dana, semuanya juga akan mendampingi saya. Jadi selain itu ada komunitas dari pihak orang tua yang merasa kekecewaan anak-anaknya tadi tidak jadi itu betul. Jadi akan kita temukan, akan kita dudukkan bersama untuk menyelesaikan. Sebetulnya ini masalah kecil ya Bu ya. Iya, tapi jadi besar dampaknya itu iya. Betul sekali. Betul Ibu. Saya hanya bisa mendoakan semoga saja itu lancar di rapatnya itu nanti menemukan jalan keluar yang sesuai dengan izin jenengan. Bu. Sekarang gimana perasaannya jenengan? Ya, ada mantep, ada plong. Kusutnya dari kemarin itu mau cerita ke siapa gitu loh Bu. Kadang kita itu kemudian kadang itu sulit sekali Bu untuk menemukan teman yang bisa diajak percaya, yang bisa diajak komunikasi. Paling tidak kita itu unek-unek itu ada yang perlu dukung gitu loh Bu. Paling tidak kalau begini terus kondisi saya juga kan lumayan menyita tenaga Bu. Betul sekali. Karena dampaknya kemana-mana nanti. Melihat siswa rasa kecewanya kepada kita, melihat beban kita itu sebenarnya ke siswanya ya. Betul sekali. Karena kan mereka ingin
apa ya, sesuai dengan visi kita, yaitu siswa kita harus kreatif, salah satunya kreatif dan inovatif gitu. Makanya saya merasa berterima kasih sekali Sama-sama Bu Dian, saya siap mendengar ruang curhatnya ini. sama-sama. Monggo kalau seandainya ada waktu lagi pengen menghubungi saya siap. Ya. Mungkin hari Senin setelah saya akan mengadakan rapat itu, hari Senin saya akan bertemu dengan Ibu untuk menceritakan kembali Silakan. bagaimana prosesnya. Nggih, semoga berhasil ya Bu Dian. Nggih, terima kasih Bu. Nggih. Hati-hati ya Bu Dian. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rida dan Bu Dian. Waalaikumsalam. Saya di sini sebagai observer akan merefleksi dari Bu Rida sebagai coach, kemudian Bu Diannya sebagai coach. Nah, apa yang berjalan dengan baik dalam percakapan tadi itu saya lihat sudah sesuai alur ceritanya Bu, dan mengidentifikasi masalahnya. Kemudian komunikasi perlu diperbaiki dengan rekan sejawat, mungkin seperti itu nggih. Kemudian menjadi pendengar dengan rasa, memancing untuk memunculkan ide atau alternatif dari permasalahan itu tadi. Untuk umpan balik dari coachnya Bu Dian, saya rasa kelihatannya tadi sudah merasa lega nih Bu Dian, merasa nyaman, tenang, sehingga sudah curhatan hatinya itu sudah tersampaikan. Begitu nggih Bu Dian sebagai coachnya tadi. Begitu ini refleksi yang bisa saya berikan dari kegiatan coachingnya tadi antara Bu Dian dan Bu Rida. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Cici. Sama-sama. Waalaikumsalam Bu Esti. Ya, pasti ini ada berkas-berkas yang harus kita datangkan. Bisa saya lihat? Iya, Bu. Saya ini ada sesuatu. Jadi, misalnya, kemudian ini setting dengan gitu ya. Berita ini posisinya coachnya jadi kira-kira saya bisa menyentuh apa? Enggak, atau hanya memberi izin aja? Oke, kalau bisa izin. Untuk permasalahan apa ya? Kira-kira kapan akan dilakukan? Iya, segera saya bisa mungkin saya semoga acara coachingnya sukses ya. Amin. Bisa selalu ya. Jadi saran jenengan juga loh Bu. Terima kasih loh jenengan paling jos. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Ibu. Hati-hati Ibu. Saya. Waalaikumsalam Bu Rida. Alhamdulillah baik. Iya nih, kepingin ngobrol-ngobrol ringan lah sama sampean. Di sekolah ini sampean kayaknya rimbun Bu, banyak pepohonan, juga ada gazebo. Iya. Iya, habis sholat duhur. Gimana? Iya. Oke. Iya. Oke. Iya, sama-sama.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rida. Waalaikumsalam Bu Esti, Oh, gimana kabarnya? Baik, ya Allah Sehat kan, sehat, alhamdulillah sehat Iya, selalu. monggo-monggo silakan. Iya, Bu Rida juga sehat kan? Alhamdulillah Bu. Gimana? Alhamdulillah. Iya, Kabarnya? alhamdulillah sehat Bu. Kemarin kok tiba-tiba telepon saya sepertinya ada yang mau disampaikan atau diobrolkan ya? Betul, ya kepingin ngobrol. Sekaligus juga kangen lah, kepingin ketemu ya, ngobrol-ngobrol Iya, iya. ringan lah. Kita lama ya nggak ketemu. Iya, kita kan udah lama juga udah ketemu. Sama-sama sibuknya. Sama-sama sibuknya, betul. apalagi jenengan di SMK, saya posisi di SD. Iya. Gimana? Apa permasalahan? Nah, ini Bu, saya kan tahun ini luar biasa ya. Nggih. Saya lihat administrasi guru dan kepala sekolah itu juga administrasi kelas, administrasi guru itu juga luar biasa. Belum ditambahi dengan pembelajaran yang harus kita siapkan yang luar biasa juga. Bu Esti di SD situ bagian kurikulum juga ya? Iya. Berarti selain kurikulum juga ngajar ya? Betul, Wih, gitu Bu pasti Rida. ribet dan banyak sekali ya Bu Betul ya? sekali Bu Rida, subhanallah. Ya tapi ya harus disyukuri ya. Iya betul-betul. Nah di sini apa ada kendala dari itu Bu? Pekerjaan jenengan itu tadi? Iya, karena kan administrasi kelas dengan pembelajaran itu kan beda. Apalagi saya kan posisinya sekarang kan guru kelas 1. Nah, 3 tahun ini dapat amanah kelas 1 di mana muridnya itu jumlahnya 29. Dan dari sekian itu yang pasti kan ada sesuatu ya. Dari sekian anak itu ada yang beda. 3 anak bacanya belum lancar, menulisnya juga. Yang 1 anak malah istilahnya sangat khusus gitu. Oh Iya. sebentar Bu, jenengan sudah berapa tahun ngajar di kelas 1? 3 tahunan ini saya sebelumnya kelas tinggi. Kelas tinggi itu maksudnya kelas 4, 5, 6. Kalau kelas 1, 2, 3 itu namanya kelas rendah. Pasti ribet ya Bu ya? Sangat ribet sekali. Nah, ini tadi katanya ada kendala yaitu tentang ada 1 anak yang perlu itu ya Bu ya? Iya. Dia mengalami bagaimana itu Bu? Ya, gini Bu Rida, kalau kita mengajarkan harus menyiapkan pembelajaran yang luar biasa ya. Nggih. Tidak hanya perangkatnya untuk pelaksanaan pembelajaran, tapi juga medianya, kemudian metodenya, kemudian juga perangkatnya yang kita siapkan, dan itu kan membutuhkan waktu juga. Betul, Apalagi betul, kita betul. itu nyiapkan perangkat kelas kita, maksudnya perangkat guru. Nah, khusus untuk anak 1 ini memang ada sesuatu Bu Rida, lain daripada yang lain. Karena saya sudah berusaha ya mencari latar belakang, mencari permasalahan anak tersebut. Apalagi kalau diajak komunikasi, anak tersebut itu apa ya, dia hanya menunduk tapi nggak untuk komunikasi itu sangat kurang. Kemudian menulis pun itu tidak selesai. Ibaratnya 1 kalimat itu bisa 1 halaman. Tulisannya besar. Sudah saya arahkan dengan tulisan kecil, tapi masih besar. Nulisnya itu huruf G itu besar sekali gitu. Mungkin anak ini perlu itu ya? Iya, Oh, perlu punya bimbingan kebutuhan khusus. Nah, itu kan juga perlu waktu. Menurut saya sudah berusaha sih Bu, istilahnya melakukan tanya jawab ke anaknya karena kurang respon. Kemudian juga sudah melatih anaknya untuk membaca secara pelan-pelan juga. Berarti sudah pernah melakukan alternatif untuk pendekatan ke anak tersebut. Itu ada istilahnya hasilnya apa enggak Bu? Dengan Kalau yang dilakukan? alternatif ini saya harus lebih ekstra ya Bu, ekstra tenaga, ekstra istilahnya semuanya harus dipersiapkan dengan lengkap lah. Contoh ya, tidak hanya waktu, saya juga harus mencari bagaimana anak ini bisa komunikasi dengan saya, membacanya juga paling tidak mulai sedikit-sedikit mengenal huruf dengan lengkap, meskipun dia bisa membaca huruf, tapi untuk
kadang ada lupanya Bu. Iya. Nah, ini sudah saya mungkin ini alternatif yang ini ya, yang belum saya ingin berusaha mencoba lah. Mungkin pulang sekolah, saya berusaha untuk apa ya istilahnya, untuk anak tersebut itu pulang sekolah, teman-temannya pulang, dia dengan saya itu saya belum, karena kalau sebelumnya saya melakukannya itu di jam olahraga. Oh, Setelah selesai olahraga biasanya ada jeda 30 menit, saya bergantian dengan anak-anak. Ya, hari ini absen 1, 2, 3, besok absen olahraga berikutnya absen sekian kayak gitu. Tapi kalau pulang sekolah ini memang butuh waktu, butuh istilahnya saya juga harus apa ya Bu, menyiapkan betul. Kemudian ini saya pendekatan ke orang tua. Oh, gitu. Sekaligus juga mungkin cara ya budidaya yang tidak terbiasa ya. Iya. Biasanya kan kita cukup di lingkungan kelas gitu atau lingkungan sekolah. Mungkin cara home visit berkunjung ke rumah. Nah, itu kan bisa juga Bu ya. Iya. Berarti Bu Esti kan sudah menemukan alternatif lain dari cara-cara yang sebelum Bu Esti lakukan, Ge. Ye. Nah, itu bisa dicoba Bu. Ya, Biar itu nanti dengan home visit itu Bu Esti bisa mengetahui latar belakang anak tersebut bagaimana dengan bertanya ke keluarganya, ya bisa juga dengan lingkungan sekitarnya, kebiasaannya dia di rumah itu bagaimana. Betul. Ini bisa mendukung ini Bu. Iya, ya. betul Bu Rida. Memang itu tapi juga butuh Sudah waktu rencana, Bu, ya? karena Iya. kan tidak hanya Betul. semuanya lah kita harus benar-benar membuat perencanaan yang benar-benar apa ya, Betul. di kita pun juga iya, kemudian kepada siswa juga iya. Nah, Kan sekarang rencananya kira-kira kapan Bu Esti akan melakukan home visit ini? nah, kalau bisa ya secepatnya Bu Rida, mungkin dalam minggu-minggu ini atau bagaimana ya, 2 minggu ini, pokoknya dalam minggu ini atau 2 minggu ini, apabila tidak ada kendala atau tugas yang sangat yang harus dituntaskan, saya akan berusaha ya ini, karena bagaimanapun ini harus secepatnya agar si anak ini, si siswa tersebut bisa istilahnya apa ya, Mengikuti, mengikuti, ya. mengikuti, kemudian juga memang saya sendiri kan juga itu. Berarti besok ya pulang sekolah gitu. Mm-mm. Kira-kira Bu Esti ada yang mendampingi enggak untuk Nah, home visit? yang jelas home visit paling tidak ada salah satu rekan guru ya yang mungkin waktunya luang di mana siswanya itu sudah pulang Bu Rida, karena kan kalau guru kelas itu bagaimanapun ya Bu Rida, guru kelas itu kalau di SD itu mata pelajaran kayak bahasa Indonesia, kemudian kelas 1 itu PKN, matematika, seni rupa, bahasa Jawa, semuanya kan guru kelas. Kan tidak bisa meninggalkan kelas kecuali guru olahraga dan agama, itu baru guru bidang studi. Nah, Itu dari guru tersebut. iya, yang jelas rekan guru nanti saya akan melihat rekan guru yang sekiranya siswanya di jam itu tidak ada jam mengajar atau mungkin jarak berapa menit ya, 30 menit atau 1 jam, muridnya sudah pulang, yang jelas kelas reda. Kayaknya yang bisa ini. Nah, gimana Bu Esti sekarang dengan perasaan Bu Esti sekarang bagaimana setelah mengungkapkan unek-uneknya atau Ya, permasalahannya? alhamdulillah saya ya seneng Bu Rida, ya apa ya, pingin sharing, kepingin ketemu, akhirnya kita bisa ngobrol dengan masalah saya, terutama yang ada di kelas, dengan rootnya seperti itu, karena dengan siswa jumlahnya yang banyak, kemudian tapi memang kita tidak bisa apa ya Bu, menyalahkan karena latar belakang yang berbeda, karakter yang berbeda. Tapi dengan saya mengikuti guru penggerak ini alhamdulillah Bu Rida. Dan dilihat dari mulai modul 1.1 bahwa kita menuntun harus dengan ikhlas. Kemudian dengan modul berikutnya kita harus peran kita gimana, nilai kita gimana. Kemudian berikutnya lagi kita bisa memposisikan kita punya target yang bagaimana terhadap murid kita, paling tidak sikapnya, karakternya sesuai dengan apa ya, budaya kita yang bangsa Indonesia ini. Alhamdulillah berarti Bu Iya. Esti sudah merasa
Terima kasih Bu Rida, alhamdulillah hari ini kita bisa ngobrol dengan mengeluarkan unek-unek saya, permasalahan saya yang selama ini terutama tentang pembelajaran di kelas. Karena dengan karakter latar belakang yang berbeda, kita pun kan juga harus menangani anak tahu dengan karakter mereka, apalagi dengan mengikuti CGP. Alhamdulillah ya kita dapat ilmu dari mulai modul 1.1 sampai sekarang bahwa kita harus menuntun, kita harus bagaimana sih nilai dan peran guru, bagaimana kita dengan pembelajaran berdiferensiasi, kita mengatur emosi kita sehingga kita bisa istilahnya meskipun saya mendapat murid yang istilahnya spesial atau khusus ya kita harus dengan sabar, harus telaten dan harus siap dengan kekurangannya. Kita pun juga harus siap dengan perangkat kita untuk mengajar supaya anak itu pelan-pelan tapi bisa mengikuti. Alhamdulillah Bu ya, kalau Terima alhamdulillah Bu Rida. Betul. Itu sudah tidak membahayakan. Betul. Betul Bu Rida. Iya memang. Terima kasih loh Bu Rida sudah mendengarkan sharing saya, cerita saya. Singkat tapi ya karena memang Nanti kita bisa lanjut lagi. Oke, kapan-kapan ya. Dari si anak tersebut. Nggih. Siap. Nggih. Terima kasih Bu Rida. Saya mohon maaf dan pamit dan mau undur diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya Bu Esti. Iya Bu Rida. Baik, untuk coaching Bu Esti dengan coachnya adalah Bu Rida, maka hasil refleksi yang telah kami lihat dan observasi hari ini itu adalah yang pertama, temuan kami Ibu Esti mengalami permasalahan dan Bu Rida mampu menemukan permasalahannya, yaitu pada tahun ajaran baru mendapatkan siswa yang berbeda dengan siswa lainnya, di mana siswa ini memiliki kebutuhan khusus. Dan Bu Esti telah menemukan alternatif dalam menghadapi permasalahan yang ada. Kemudian Bu Rida berhasil memunculkan ide baru, di mana ide baru tersebut Bu Esti melakukan kegiatan home visit untuk mengetahui keadaan siswa yang memiliki kebutuhan khusus tersebut, karena sudah berbagai alternatif Bu Esti di dalam kelas sudah dilakukan, akan tetapi belum mendapat perubahan. Sebentar. Kemudian yang ketiga, bertatap muka dengan melakukan persiapan topik yang dibahas, dan setelah melakukan percakapan, Bu Rida mampu menggiring Bu Esti untuk menemukan ide dalam menyelesaikan permasalahan yang ditemukan di dalam sekolah. Kemudian dengan ide yang dimunculkan tadi, Bu Esti mampu untuk diharapkan dapat menindaklanjuti peristiwa-peristiwa atau permasalahan yang muncul dengan cara melakukan pendekatan individu seperti mengamati keseharian siswa di kelas, melakukan tanya jawab, menggali informasi bersama orang tuanya, bahkan Bu Esti bersama dengan keluarganya pada waktu dengan melakukan home visit dapat menanya jawab, mencari, menggali informasi lebih dalam tentang siswanya. Adapun umpan balik yang ditanyakan oleh Ibu Coach kepada Coach, yaitu apa yang Ibu rasakan pada saat di coaching. Nah, ternyata hasilnya tadi itu adalah Ibu Esti merasa lega dan tenang. Saya menikah, leres Ibu? Ya, itu adalah hasil refleksi yang sudah saya amati dari kegiatan coaching hari ini, di mana posisi Bu Rida sebagai coach dan Bu Esti sebagai coach. Begitu juga sebaliknya, Bu Esti sebagai coach dan Bu Rida sebagai coach. Demikian Ibu hasil refleksinya. Ya.
Makasih ya Bu. Nggih, Saya sami-sami. berdiri Sehat dulu. selalu, nggih. Nggih, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dian. wabarakatuh.